di mana-mana kotor. Kau pikir suaramu bagus, sampai-sampai tangan jelekmu itu lupa caranya bekerja. Tapi Bunda, Tapi apa? iya, setelah ini akan Rastra kerjakan. Aduh, Rastra. Sudah tahu besok ada perayaan ulang tahun Bara. Rumah ini harus jauh lebih bersih dari biasanya. Bara anakku, kamu akan ikut ayah ke ladang kan? Hei, bersihkan. Aku tidak mau melihat sedikit pun noda untuk acara besok. Nah, boyo begini toh jadi anak perempuan. Gak males-males. Ingat yo, besok lo baru ulang tahun. Aku minta ini lantai yang kotor-kotor ini mbok bersihno. Kamu tuh jadi perempuan loh. Ingat, tempatmu itu di sini saja. Sana, dunia luar. Itu bukan pikiran ranah kamu. Ingat kamu ya, urusanmu itu urusan dapur sama rumah. Bara, sini Bara. Bapak, aku sudah siap. Oh iya, sini nak. Bara, hari ini kamu nanti ikut bapak ke ladang yuk. Enggak, Pak. Di ladang nanti kamu bapak ajari cara mengelola ladang. Enggak, Pak. Dari ladang nanti kamu ketemu rekan bapak dari Pancakala Wah. untuk kerjasama bisnis ya. Enggak, Pak. Kamu laki-laki toh? Iya, Pak. Harus tahu cara jadi pemimpin ya. Suamiku, Oh anakku, iya sayangku. ini nih, ibu sudah masakan makanan kesukaan kalian. Mana coba? Moga-moga cukup yo, supaya ndak kelaparan saat berladang nanti. Ambune sedep loh sayangku. Yo pasti. Terima kasih, Ibu. Ya sudah, kalau gitu kau hati-hati ya saat berladang nanti. Oh Kau ya, juga tentu. dengarkan apa kata ayahmu ini. Tentu, Ibu. Kalau gitu aku pamit dulu ya sayang. Sebentar. Oh iya. Aduh, Lupa aku. Oh itu, aku pamit dulu ya. hati-hati yo. Iya, selamat tinggal istriku. Dimakan itu. Oh iya tentu. Udah ibu masakan. Rastra. Perempuan itu harus bisa merawat diri. Lihat aku. Cantik. Bersih. Kau membersihkan rumah saja tidak bisa. Penampilanmu juga lusuh. Apa yang bisa dibanggakan darimu, Rastra? Harusnya kau diam saja daripada mengeluarkan suara jelekmu itu. Aduh.
Loh, perkenalkan. Ini teman Bapak. Gimana namanya gimana? Rusdi. Acaranya Bara. lega toh? Beliau dulu tuh veteran Oh iya. perang dari Ambarawa. Apa ibu lapar? Tidak Sekarang apa-apa. beliau Biar tinggal saya di siapkan ya. Ngawi. Rastra, Bekerja sama Bapak. Rastra, Oh, keren ya, Pak. keluarkan semua masakan di Gimana dapur kabarnya? sekarang. Silakan Bu, Sejak diminum pagi lagi. buta aku. Tidak Oh, ada ngantuk, sejak Pak. pagi, Rastra. Oh iya. Cepat, Sudah jam berapa? Oh, udah malam. silakan Bu. Ini Udah. tehnya dari Istirahat, ladang suami Yona. saya. Besok kita kerja lagi. Iya toh. Ah! Kau gunanya apa, Kak? Kau ini hanya mengacaukan ulang tahunku. Lihat bajuku sekarang. Lihat. Bahkan baju-baju jelekmu itu gak akan bisa menggantikan bajuku. Tapi aku tidak sengaja. Sudahlah. Kupingku sakit mendengarkan suara jelekmu itu. Saya antar ya. Saya antar Bu. Nah, selesaikan aja ya. Silakan Bu. Apa aku pantas menerima semua ini? Semua perlakuan ini. Apa gunanya aku hidup jika hidupku hanya untuk memenuhi keinginan orang lain? Apalah artinya hidup ini jika tak pernah aku rasakan setetes pun kebahagiaan? Dan kemanakah akan ku bawa langkah kaki ini jika bahkan rumah ini tak pernah menginginiku akan kebahagiaan dan kehangatan? Andai saja ayah dan ibuku masih ada di sisiku, mereka pasti tidak akan membiarkanku menanggung semua beban ini. Tapi apalah daya, aku bahkan tak pernah mengenal mereka seutuhnya. Hanya batu nisan dan kalung ini sajalah yang ibuku tinggalkan untukku. Sementara ayahku, entahlah, aku bahkan tak pernah mendengarkan suaranya. Bahkan wujudnya pun tak pernah terpatri dalam benakku. Oh Tuhan, kapan hambamu ini akan mendapatkan sebuah kebahagiaan? Aku sungguh berharap
suatu hari nanti aku akan mendapatkan ketenangan yang selama ini selalu aku idam-idamkan di dalam hidup ini. Jangan besar kepala. Aku di depan kamarmu bukan untuk mendengarkan tangisan jelekmu itu. Ada apa, Bara? Anggap saja sebagai permintaan maafku. Sudah membentakmu. Terima kasih, Bara. Bara, jika aku pergi, apa kau akan mengingatku? Mungkin aku akan mengingatmu, Kak. Kau tahu, Bara, tidak ada lagi yang kupertahankan di sini. Semuanya sia-sia belaka. Aku akan pergi. Biarkanlah arah mata angin yang menuntun langkahku. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menjawab doaku selama ini. Bara, hiduplah dengan baik selagi engkau masih memiliki kesempatannya. Pergilah, Kak. Mencari hal-hal baik di luar sana. Perempuan ini, sudah jam berapa ini? Dan kau masih belum... Ibu, pagi-pagi buta sudah berisik. Anak ibu yang paling tampan sudah bangun toh. Ibu tidak tahu kemana perempuan itu pergi. Pagi-pagi sudah hilang-hilangan seperti ini. Sungguh merepotkan. Apa jangan-jangan Mungkin Rastra sudah pergi, Ibu. kita lihat. Apakah ia bisa hidup di luar sana sendiri?
Cuacanya panas sekali. Aduh, capeknya aku. Aduh. Mas, maaf mas. Aduh. Ada saja. Apa iki? Keris. Pak. Bapak. Pak. Barang Bapak terjatuh. Terima kasih anak muda, kau sudah menyelamatkan masa laluku. Penyesalan tidak pernah mati, nak. Iya Pak. Anak muda, kau terlihat sedang kehilangan arah untuk dipijak. Kau mengingatkanku akan seseorang. Kau dari desa mana, nak? Aku dari desa timur Pak. Tapi sepertinya sebentar lagi aku bukan milik siapapun. Jikalau kau berpikiran seperti itu, bolehkah kakek tua ini menitipkan suatu pesan, nak? Tentu saja Pak. Aku tak tahu sudah berapa langkah yang kau susuri dan sudah berapa malam kau menangisi takdir yang bahkan tak bisa kau pilih, nak. Tapi nak, tanah tidak pernah protes meski diinjak. Dari sana tumbuh yang menyembuhkan. Jangan sembunyikan lukamu di bawah langkah. Kalau kau berlari, luka itu akan mengejarmu. Kalau kau berhenti, ia mungkin akan mengikutimu. Terima kasih banyak Pak. Aku akan selalu mengingat nasihat Bapak. Mari Pak saya antarkan. Nak, terimalah makanan ini sebagai bekalmu. Jangan sampai kelaparan. Perjalananmu masih panjang. Terima kasih banyak Pak. Berbahagialah, nak. Aku akan berhenti. Tapi bukan untuk menyerah. Aku akan berhenti memeluk luka-lukaku. Dan mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri. Na 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 na. Mas! Aduh Mas! Maaf Nona, tadi aku tidak melihatmu karena aku tidak bisa melihat. Aku benar-benar minta maaf. Tidak perlu. Untuk apa minta maaf kalau kau tidak bersalah? Iya juga. Omong-omong, barang Masnya, maaf. Oh iya, terima kasih Nona, terima kasih. Omong-omong, Masnya suka bermain alat musik ya? Iya, aku suka bermain alat musik. Kalau Nona bagaimana? Apa Nona juga suka bermain alat musik? Tidak terlalu. Aku lebih suka bernyanyi.
menyanyi ya? Bagaimana kalau Nona mendengarkan lagu baruku? Apa Nona mau? Tentu saja Mas. Dan tolong ajarkan saya juga yuk cara menyanyikan lagunya Mas. Tentu, dengan senang hati. Tetapi sebelum itu, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk singgah sebentar? Tentu saja Mas. Mari saya bantu. Pelan-pelan Mas. Yuk. Oke. Oke Mas. Dengarkan aku bernyanyi ya. Tak apa-apa kalau kau lelah hari ini. Kadang langkah mundur itu juga berarti. Jangan takut kalau hatimu masih sepi. Berkelana sampai kau berkelana saja sampai kau temukan diri sendiri. Rasra, sepertinya kita punya tujuan yang sama ya. Yaitu untuk sembuh. Apa kau sudah menemukan ikatan yang mampu menyatukan kepingan-kepingan cahayamu itu? Perlahan aku akan menemukannya. Kau tahu, musikmu mengingatkanku untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan dalam hidupku. Dan aku mohon, tolong jangan berhenti memainkannya ya. Dan jika suatu hari nanti aku lupa, aku akan menjanumkan kembali lagu ini. Supaya aku selalu yakin dengan setiap langkah yang aku ambil dalam hidupku. Aku janji kok Rasra, aku janji. Kalau kau suatu hari lupa, pergilah ke ladang yang penuh dengan bunga. Aku yakin kok, perjalananmu pasti membawamu ke tempat yang lebih indah. Rasra, kau harus tahu, sungguh aku merasakan sukacita saat ini. Aku akan selalu mengingat kenangan ini walaupun waktu terus berputar. Tetapi Rasra, kau tahu aku tidak bisa melihat. Apakah aku boleh merekam momen ini menggunakan kedua tanganku melalui lekukan wajahmu itu? Boleh Tama. Jikalau memang itu caramu untuk mengingat kenangan kita, izinkan aku membantumu. Rasra, rupamu ayu Rasra. Tetapi bukan karena itu aku akan mengingatmu. Justru karena suaramu itu. Suaramu yang penuh harapan. Terima kasih Tama. Musikmu membuat hatiku hangat. Rasra, tunggu. Sungguh, apa aku masih bisa bersamamu lebih lama lagi Rasra? Aku masih ingin tetap menghabiskan waktu bersamamu Rasra. Aku tahu percakapan kita singkat, tetapi menghangatkan. Jadi Rasra, apakah aku boleh berharap kita bisa ditakdirkan bertemu kembali? Jika kita ditakdirkan untuk bersama, maka alam semesta pun akan mempersatukan kita kembali. Percayalah Tama. Aku harus pergi dahulu. Sampai jumpa kembali
di saat waktu mempertemukan kita kembali. Berbahagialah Tama. Rasra, hendaknya bumi mengizinkan kita bertemu kembali. Tama, mungkin cinta memang bukan untuk bersandar, tetapi sebagai alasan untuk tetap berdiri. Wah, oh, tempat apa ini? Oh, cantik sekali. Baik gadis cantik. Selamat datang di toko antik. Oh ya, perkenalkan, aku Maila. Setelah kamu lihat-lihat, kau bisa memanggilku jika butuh bantuan. Terima kasih Bu Maila. Aku hanya sedang melihat-lihat koleksi bunga teratai ini. Mereka cantik sekali. Tertarik dengan bunga teratai? Bunga itu tumbuh di lumpur, tapi tetap mekar paling indah. Mungkin karena mereka tidak pernah malu dengan lumpurnya. Kalungmu indah. Terima kasih Bu Maila. Ini pemberian ibuku. Jika aku boleh tahu, siapa nama ibumu? Ibuku? Ibuku bernama Ranti. Bu, ada apa? Rasra, anak dari Ranti dan Matthew. Oh ya Tuhan, kau sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Ranti, lihatlah anakmu. Aku tak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak darimu dan Matthew. Maaf, kau pasti bingung. Ranti, ibumu merupakan sahabatku. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan darah yang bawa warisan nanti. Itu kamu, Rasra. Jika demikian, Bu Maila, berarti kau mengenal ayah dan ibuku. Aku tahu dengan betul bagaimana mereka saling mencintai, nak. Tetapi Matthew, lelaki kolonial itu, lebih mencintai tanah kelahirannya. Kotak ini merupakan peninggalan terakhir ibumu. Mungkin nanti tahu, suatu saat kau akan datang mencari kebenaran. Rastra, apa kau tahu, nak? Ranti sangat menanti kelahiran Bara. Namun,
Bumi tidak mengizinkannya bersapa dengan anak lelakinya itu. Bara. Bara katamu, Bu. Bara ternyata adikku. Perempuan licik itu pasti menjegal kelahiran Bara. Nak, pulanglah. Kebenaran yang ada di surat menunggumu pulang. Yakinkan dan teguhkanlah dirimu, nak. Ada kebenaran yang harus kamu ungkap. Kembalilah ke desamu. Rasra, satu hal yang pasti. Jangan jadikan luka ibumu sebagai warisan dendam, nak. Jadikan ia akar yang menumbuhkan keberanian bagimu. Umaylah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku akan pulang. Aku akan mengakhiri lingkar dendam ini. Untuk Rastra, anakku yang selalu kupikirkan. Jika dunia menolakmu karena darah yang mengalir di tubuhmu, ingatlah bahwa darah itu juga milikku. Dan aku mencintai setiap tetesnya. Peluklah Bara sepenuh hati. Cintai Bara seperti aku mencintaimu, Rastra. Sesungguhnya kau dan Bara membawa ketenangan untukku. Ibu. Aku akan pulang. Tapi bukan untuk balas dendam. Bukan pula untuk menangis. Aku akan menjemput takdirku. Bersama Bara, adikku. Teh ini enak sekali. Oh ya tentu saja enak toh. Kan dari kebunku. Memang kualitas kebunmu itu paling baik. Oh ya tentu. Ini kualitas terbaik hanya untuk dirimu sayangku. Bisa jadi ini adalah bentuk cintaku kepada dirimu. Bagaimana bentuk cintamu kepada diriku sayangku? Dari mana saja kamu? Baru kelihatan sekarang loh. Akhirnya kamu sudah sadar ya? Kalau dunia luar itu tidak pernah pantas untuk sosok perempuan seperti kamu. Namun apa? Kamu selalu keras kepala kalau diberitahu. Dasar kamu ya, perempuan gak tahu diuntung kamu itu. Apa yang membawamu kembali ke rumah ini?
Kau ingin menguras harta kami ya? Atau otak kecilmu itu sudah sadar kembali? Cepat katakan, apa yang kau mau Rastra? Tolong katakan yang sebenarnya. Aku tahu betul. Di dalam lubuk hatimu kau menyimpan begitu banyak kebenaran. Jaga bahasa kamu. Jangan ikut campur. Baru pulang langsung marah-marah. Kau ingin membuat onar? Ingat posisimu di rumah ini Rastra. Bahwa kau bukan apa-apa. Kau memang perempuan licik. Seperti ular. Lantas, kita lihat apa yang akan kau katakan mengenai hal ini. Kau, dari mana kau mendapatkan benda ini? Harusnya tidak ada. Oh, aku tahu. Kau yang membuatnya kan? Dasar penipu! Kau yang tidak tahu diri. Setelah semua yang kau lakukan, kau hancurkan keluargaku. Kau buat hidupku seperti ini. Bisa-bisanya kau hidup seperti tidak ada yang terjadi. Dia istriku, jaga sopan santunmu. Tutup mulutmu itu, Paman. Cepat, katakan yang sebenarnya. Sebelum aku memberitahukannya kepada Bara, anak kesayanganmu itu. Dan seluruh warga desa. Ada apa ini? Bara, lihat ibu. Lihat, apa yang Bara baca dan Bara lihat adalah bohong. Bara sih tidak seharusnya percaya kepada penipu itu. Bara percayakan sama ibu nak. Sudahi semua lakonmu itu. Katakan yang sebenarnya. Dasar kau penipu. Padahal kau ini tidak berhak untuk ini. Sudah cukup. Fanya. Aku ingin kamu menjelaskan ini semua. Mulai sekarang. Semua yang aku lakukan Apaan ini? selalu kalah dari Ranti. Semua membanggakan Ranti yang berhati baik. Mereka menyanjungnya Bak Dewi, termasuk orang tuaku. Tidak pernah ada yang berada di sisiku. Tidak ada yang membelaku. Kalian tahu? Aku tumbuh dengan rasa iri yang membakar jiwaku. Namun, saat itu Matthew datang. Ia membuat aku merasakan bahwa ada orang yang mengerti akan diriku sepenuhnya. Tapi apa? Apa yang terjadi? Mereka menikah dan aku dijodohkan dengan Bima. Matthew orang Belanda itu yang membawa pribumi sengsara. Ternyata engkau lebih mencintai diri daripada diriku. Tidak. Kecewa aku padamu, Faya. Kurangkah begitu cintaku kepada dirimu, Faya.
ketika itu Ranti tengah mengandung Bara. Dan saat itu Bara? aku juga tengah mengandung anak pertamaku. Tapi setelah beberapa hari Bara lahir, buah hati aku kandung pergi, Bima. Tidak Betapa mungkin. hancurnya hatiku melihat Ranti yang tetap berbahagia dikaruniai anak. Kenapa tak sekalipun kehidupan berpihak kepadaku? Bahkan tidak kepada anak yang aku kandung. Ketika itu, Matthew pergi meninggalkan Ranti. Dan saat itulah, aku memboncahkan segala emosiku. Apa maksudmu? Mataku gelap. Dan tanganku mendorong Ranti. Dan ia jatuh terguling dari tanah. Ibu! Banyak! Jadi selama ini dia bukan anak kandungku. Mengapa engkau menyembunyikan ini, Bayan? Mengapa engkau begitu keji menjadi seorang wanita? Lantas, mengapa kau membawa kami? Kau besarkan kami di dalam rasa iri dan dengkimu itu. Kau membawa kami dan kau membesarkan kami. Apakah hanya untuk memenuhi ilusi antara kau dan biar itu? Maafkan aku. Aku hanya ingin sekali saja Maaf. Sudahilah permainanmu ini, Baya. merasakan kehidupan yang selama ini aku impikan. Apapun alasannya, perbuatanmu tetap tidak dapat dibenarkan. Namun kau tahu, aku datang kemari bukan untuk membalaskan dendam. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kebencian yang selama ini selalu kau pendam sudah tidak lagi mengukungku. Aku sudah bebas. Dan aku harap kau juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Bara. Kami pamit dahulu. Terima kasih banyak atas segala hal yang pernah kalian berikan untuk kami. Tidak. Semoga kalian juga bisa menemukan kebahagiaan bagi diri kalian. Tidak.
Akhirnya ya kak. Aku juga lega, Bara. Akhirnya kita bebas. Tak apa-apa kalau kau lelah hari ini. Itu lagu apa kak? Itu lagu dari seseorang yang sangat spesial. Wah, aku ingin bertemu dengannya. Aku juga sangat ingin bertemu dengannya, Bara. Tak apa-apa kalau kau lelah hari ini. Kadang langkah mundur itu juga berarti. Rasra? Apakah itu suaramu, Rasra? Tama. Rasra? Aku bingung, siapakah aku ini? Aku tak tahu lagi apa yang aku cari. Ku melihat bayanganku di cermin. Ku tanyakan padaku, apa hebatnya kamu? Tapi tenang, hidup masih panjang. Langit yang terang, semuanya akan berjalan. Hey, tak apa-apa kalau kau lelah hari ini. Kadang langkah mundur itu juga berarti. Jangan takut kalau hatimu masih sepi. Berkelana saja sampai kau temukan diri sendiri. Yes. Belum. Bukannya ngumpul di sini, bukan di sana. Para pengembara yang menorehkan cerita di setiap langkahnya. Para pelakon, Thea sebagai Rasra, Ido sebagai Harjo, Dian sebagai Tama, Malva sebagai Maila, Altaf sebagai Bima, Minoru sebagai Fanya, Ken sebagai Beras. Para penari, Abel, Thea, Sheryl, Mata panggung, Diba, Aal, Divan, Rivi, Ale, Naya, Gina, Iva, Sasha, Lexa, dan Aca. Operasional dan logistik, Asmi, Peter, Michael, Givari, dan Vivi. Talent Manager, Ranu dan Sani. Tata Musik, DJ, Afi, Faras. Tata Cahaya dan Suara, Yona, Ella, Raja. Wardrobe dan Makeup, Maritza, Lexa, Nai, Didi, Awa, Gila, dan Cara. Foto dan videografer, Givari, Morin, Peter, dan Al. Publikasi dan desain, Faras, Morin, Ariel. Bendahara dan Sekretaris, Filza dan Morin. Stage Manager, Asa dan Cea.
iPad. Devita sebagai PGPU dan konseptor. Riris